Suatu kebohongan yang telah terjadi hampir 10 bulan ini, kini sudah terselesaikan. Namun meski begitu usaha untuk terus menemukan sosok yang selama hampir 10 bulan ini yang telah terabaikan, masih belum menemukan titik terang untuk mengetahui di mana letak keberadaannya. Al masih terus berusaha mencari di mana Adinda berada. Perasaan ingin melimpahkan semua rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya sudah sangat tidak bisa ia bendung lagi. Rasa bersalah dan penyesalan seolah tak henti bersemayam di lubuk terdalam hatinya. Ingatan akan saat di mana dirinya begitu memperhatikan Cynthia telah kembali muncul. Seharusnya yang mendapat perhatian dan kasih sayangnya adalah Adinda, seorang gadis yang memang benar-benar sedang mengandung anaknya. Tetapi apa yang mendapatkan itu semua adalah wanita lain. Sungguh Al sangat merutuki kebodohannya itu. Adinda, kamu sebenarnya bersembunyi di mana? Kenapa orang-orangku sangat sulit menemukanmu? Gumam Al sedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu menghindar dariku? Apa karena kamu masih trauma akan kejadian malam itu? Iya, mungkin kamu memang benar takut padaku. Maafkan aku Adinda. Lanjut Al. Al masih terus memikirkannya, hingga ingatannya teringat akan perkataan Cynthia. Tapi tunggu, Cynthia pernah bilang jika dia mengambil satu kebahagiaan milik Adinda, apa itu maksudnya? Tidak, bagaimana bisa aku tidak tahu ini? Brengs asteriska pasti Cynthia yang sudah memaksa Adinda untuk tidak mengatakan semuanya, kurang ajar, dasar wanita ular kamu Cynthia. Ucap Al marah dengan meremas beberapa berkas yang ada di meja kerjanya. Seharusnya aku tidak membiarkannya bebas begitu saja wanita ular itu. Lanjut Al. Maafkan aku Adinda, yang terlambat mengetahui semuanya. Sesal Al. Cukup lama Al larut dalam kesedihannya, hingga pikirannya kini teringat akan asistennya Andrew Choi. Tak mau berlama-lama Al pun langsung menelpon asistennya. Iya tuan. Sahut Andrew dari balik telepon. Bagaimana sudah ada kabar tentang Adinda? Tanya Al. Masih belum tuan. Sahut Andrew pasrah. Al menghela nafasnya, dan Andrew bisa mendengar itu dengan jelas. Apapun caranya, Adinda harus segera ditemukan Andrew. Perintah Al penuh penekanan. Baik tuan, secepatnya kami di sini akan segera menemukan Adinda. Sahut Andrew mantap. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Adinda terbangun dari tidurnya. Entah mengapa ia merasa kurang nyaman dengan perutnya. Kemudian ia menoleh ke arah sahabatnya yang sedang tidur terlelap. Ya, semenjak waktu melahirkan Adinda sudah semakin dekat, Vita memutuskan untuk menginap di rumah Adinda. Vita merasa khawatir, di saat sahabatnya ini akan melahirkan tidak ada orang yang bisa membantunya, meski Adinda ditemani oleh ayahnya, tetapi tetap saja Vita merasa khawatir, karena jika dilihat dari kondisi Pak Budi yang punya penyakit jantung dan sering sakitan, sepertinya tidak memungkinkan untuk bisa menjaga Adinda. Adinda kini mencoba untuk menurunkan kedua kakinya dari ranjang tidurnya. Ia merasa seperti ingin buang air kecil. Kenapa perutku merasa kurang nyaman begini ya? Seru Adinda. Adinda pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi kecil yang ada di dekat dapurnya. Setelah selesai, kini Adinda kembali ke kamar, karena waktu sudah hampir menjelang subuh, Adinda pun memutuskan untuk tidak tidur lagi. Di lain tempat, tepatnya di kediaman pribadi Alexander, nampak sepasang suami dan istri, di waktu yang masih sangat pagi, kini sudah berada siap. Sang mama begitu mencecar putranya untuk segera menemukan cucu-cucunya. Bagaimana ini Al? Ini sudah hampir 2 minggu, tapi menantu dan juga cucu mama masih belum ditemukan juga. Seru Devina yang sudah merasa kesal dengan putranya. Mama tenang dululah Ma, Al sudah menyuruh orang yang bisa diandalkan untuk menemukan Adinda dan juga anak Al, dan tidak lama lagi pasti mereka akan ditemukan. Sahut Al untuk meyakinkan mamanya. Tidak lama lagi, ini sudah hampir 2 minggu Al,
orang kepercayaanmu itu tidak bisa menemukan apapun. Sungut Devina. Al hanya bisa menghela nafasnya, percuma saja menjelaskan pada mamanya, karena mamanya sangat sulit untuk bisa mengerti. Ma, sudahlah Ma, Mama jangan terus-terusan menyalahkan Al. Al sudah sangat bekerja keras untuk menemukan mereka. Ma, ini hanya masalah waktu. Papa yakin orang kepercayaan Al pasti akan menemukan Adinda dan cucu kita, apalagi sekarang ada Andrew yang turun tangan langsung untuk ikut mencari, dan cepat atau lambat pasti mereka ditemukan. Timpal Enrico mencoba memberi pengertian. Dan Devina sama sekali tidak menyahuti ucapan suaminya. Mendengar kata Andrew, seketika itu membuat Al teringat, kenapa ia tidak dari dulu menyuruh asistennya itu untuk mencari tahu tentang kejadian di malam kelam itu. Jika ia meminta bantuan asistennya itu, pastilah masalah ini tidak akan pernah terjadi, semuanya akan diketahui sebelum benar-benar terlambat. Al sangat merutuki dirinya sendiri. Bodoh. Rutuk Al menjambak rambutnya sendiri. Devina tersenyum sinis melihat putranya. Kamu baru sadar kalau kamu bodoh. Sahut Devina pada akhirnya dengan mencebikkan bibirnya. Matahari baru muncul dari tempat peraduannya. Seolah seperti baru terlahir setelah sebelumnya telah mengalami perjalanan malam yang cukup panjang. Sesyah. Adinda mendesis kala merasakan seperti ada rasa yang tak nyaman pada perutnya. Ya Allah, ada apa dengan perutku? Kenapa perutku terasa sakit seperti ini lagi? Apa ini hanya kontraksi palsu lagi? Seru Adinda. Astagfirullah, sakit ini muncul lagi, sepertinya aku mau melahirkan. Seru Adinda lagi dengan menahan rasa sakitnya. Di lain tempat di waktu yang bersamaan terdengar adanya suara getaran handphone. Dret. Iya Andrew. Sahut Al setelah ia mengangkat teleponnya. Tuan, saya sudah menemukan di mana Adinda berada Tuan. Adinda saat ini berada di Bandung. Adinda tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari perkotaan Tuan. Sahut Andrew. Apa? Baguslah. Sekarang suruh anak buahku untuk menyiapkan mobil di Bandung, kamu ikut denganku naik jet. Sahut Al dengan sigap. Dan tidak menunggu waktu lama pun, pria blasteran itu langsung keluar meninggalkan ruang kerjanya. Waktu masih terus berjalan, tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dua gadis yang beda kondisi itu nampak keluar dari rumahnya. Tak lupa pria parubaya yang sudah berusia 50 tahun itu juga ikut mendampingi. Ayo Adinda kamu yang kuat, kita harus jalan sampai ke arah timur sana. Seru Vita yang ikut membantu Adinda untuk melangkah. Nak, yang kuat nak, sebentar lagi kita pasti sampai di rumah sakit. Seru Pak Budi yang merasa tak tega melihat kondisi putrinya. Adinda hanya bisa meringis dan menahan sakit. Dengan terus melangkah didampingi oleh ayah dan juga sahabatnya. Di sebuah jalan yang sudah tidak terlalu jauh dari lokasi rumah Adinda, nampak sebuah mobil hitam mewah yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Andrew melajukan mobil itu dengan tanpa memperdulikan beberapa kendaraan lain yang juga berada di jalan sama, semua kendaraan itu telah disalip dengan mobil yang dibawanya. Tentu saja Andrew melakukan hal gila seperti itu karena sudah ada yang menyuruhnya, siapa lagi pelakunya jika bukan si Tuan Al. Lebih cepat lagi Andrew, kamu ini lambat sekali nyetirnya. Sungut Al yang merasa kesal. Tuan, saya ini sudah cepat Tuan, hanya saja jalan ini jalanan desa, kalau saya mengendarai mobil ini seperti mobil sport pasti akan mencelakai pengendara yang lain. Sahut Andrew. Terserahlah, tapi kalau sampai Adinda kabur lagi, kamulah orang pertama yang aku cari. Sungut Al. Tidak usah dicari Tuan, lagi pula saya tidak akan pergi kemana-mana. Batin Andrew. Kini mobil mewah itu pun sampai di tempat yang dituju. Al melihat ke arah luar jendelanya. Hingga akhirnya, dentuman hebat begitu terasa menghantam dadanya. Al melihatnya dengan jelas,
ia melihat sosok wanita yang ia cari selama ini. "Adinda, Adinda!" seru Al, dan seketika itu Al langsung keluar dari mobil mewahnya. Al berlari dengan begitu kencangnya, hingga sampailah ia pada Adinda. "Adinda, Adinda!" panggil Al dengan perasaan yang begitu mendalam. Dengan masih menahan rasa sakitnya, Adinda pun mencoba mendongakkan wajahnya, dan melihat siapa orang yang sudah memanggilnya. Kini tatapan mereka saling bertemu dan dek, dek. Seketika itu tubuh Adinda terasa membeku. Rasa sakit yang sedari tadi begitu mencekam, kini seolah hilang entah kemana. Adinda membelalakkan bola matanya tak percaya. Ia melihatnya dengan jelas. Benarkah yang dilihatnya ini? Benarkah jika laki-laki yang berdiri di hadapannya ini adalah Tuan Al? "Adinda, akhirnya aku menemukanmu," seru Al dengan kedua maniknya yang sudah berkaca-kaca. "Ah, astagfirullah," seru Adinda kesakitan setelah dirinya tersadar. "Tuan minggir, Anda menghalangi jalan kami Tuan. Apa Anda tidak melihat jika wanita ini sedang kesakitan? Sahabat saya ini mau melahirkan Tuan, jadi minggirlah dulu Tuan, kami ingin lewat," ujar Vita yang merasa kesal dengan kedatangan Al yang secara tiba-tiba itu. Al memperhatikan Adinda, bahkan hingga ke bagian tubuhnya. Dan betapa terkejutnya Al, saat melihat rembesan noda darah yang ada di gamis Adinda. "Adinda!" seru Al. Dengan tanpa meminta persetujuan dari sahabat dan juga ayah Adinda, Al pun langsung menarik dan menggendong tubuh Adinda. "Hei Tuan, apa yang Anda lakukan?" sentak Cynthia. Namun Al sama sekali tidak menggubrisnya. "Ah sakit," seru Adinda. "Adinda bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit," sahut Al cemas, dan ia pun mulai melangkahkan kakinya. "Tunggu, mau dibawa kemana putriku? Siapa kamu beraninya membawa putriku?" Kali ini Pak Budilah yang bersuara. Al pun menghentikan langkahnya. "Apa tadi putri, jadi dia ayah Adinda?" Dan Al pun kemudian membalikkan tubuhnya. "Maafkan saya Pak, tapi saya harus membawa Adinda ke rumah sakit, karena saya tidak ingin terjadi hal buruk pada Adinda dan juga anak-anak saya," sahut Al.